Baik, berjumpa lagi di podcast Pick Up bersama saya Rahman Sugidianto di kanal Rahman Sugidianto dan JakartaInsight.com. Nah, kali ini para pemirsa kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Presiden Direktur Futanlux Bank Indonesia, Bapak Jeffrey Chandra Corawinata. Benar ya Pak ya? Siap, betul. Singkatannya Jeffrey CT. Ya, singkatannya populernya di medsos tuh Jeffrey CT ya Pak. Yes. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Thank you, Rahman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan kita diberitakan seperti ini. Jadi mudah-mudahan hasil kontennya bisa mendidik dan mengedukasi bangsa dan negara. Baik. Jadi kalau kita tuh, saya pribadi melihat Pak Jeffrey ini penuh dengan aura-aura positif nih Pak. Terima kasih. Kira-kira rahasianya apa sih Pak? Ya, yang pasti kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena negara kita jelas sila pertama itu ke Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Yang pertama, sehingga kita bisa menguatkan iman kita dan juga kita mengandalkan Tuhan lah. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, yang paling penting juga family. Family juga penting. Ketiga, ya pasti pekerjaan kita. Nah, maka dari situ konsistensi dari ketiga ini penting sekali. Sehingga kita bisa juga banyak berbuat baik untuk sosial. Demikian. Baik, terima kasih Pak Jeffrey ini atas pandangannya ya. Jadi kita jangan juga melupakan Tuhan dan keluarga ya. Yes. Karena itu penting sekali ya. Betul. Dan sosial. Dampak sosial juga penting. Jadi stakeholder itu harus kita pikirkan gitu. Karena itu salah satu langkah menurut saya ya. Itu salah satu langkah kesuksesan setiap pengusaha atau entrepreneur yang semestinya. Gitu. Nah ini menarik sekali kawan Rahman semua ya. Karena saya pertama kali melihat sosok Jeffrey CT ini di medsos. Siap. Pak Jeffrey ini seringkali membagikan unggahan-unggahan postingan di media sosialnya, khususnya di Instagram. Artinya memang sebagai presiden director ya, tapi juga aktif di sosial ya Pak ya. Iya, betul. Saya melihat beberapa postingan Bapak itu juga berkoordinasi juga dengan para instansi berbagai macam instansi. Iya, betul sekali. Ini apa Pak yang menyebabkan Bapak tuh sampai seperti itu? Karena kita biasanya umumnya para pengusaha ini kan fokus dengan usahanya seperti itu. Tapi di situ tadi ada sosial tadi Pak. Iya, betul. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, Rohman, terkait kita itu peduli juga terhadap lingkungan, ya, dampak lingkungan, stakeholder itu penting. Nah, stakeholder di sini kan ada yang eksternal dan juga ada yang internal gitu loh. Kebanyakan orang itu nggak pikirin secara eksternalnya apa. Ya, contoh, instansi baik TNI Polri dan juga Pemda setempat, itu adalah teman-teman yang kita harus rangkul bersama, dan kita harus mengadopsi yang namanya kolaborasi. Itu kolaborasi untuk mewujudkan agar tingkat sosial kita itu tidak terlalu jauh dan juga kita bisa mendekatkan diri kita dengan government. Jadi menurut saya perusahaan yang dekat dengan pemerintah, artinya kalau pemerintah dukung dengan program-program yang kita ajukan kepada mereka, baik itu CSR, baik itu pengadaan barang dan lain sebagainya, saya yakin banget itu akan menjadi lonjakan pertumbuhan para investor, para entrepreneur yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya mungkin kemajuan ekonomi lebih dari 8% gitu di Indonesia ini, dan bisa menyongsong 2045 Indonesia lebih maju lagi. Indonesia emas ya. Nah tadi menarik sekali tuh. Tadi disinggung adanya kolaborasi ya kan. Betul. Antar pengusaha dengan government. Siap. Sesuai dengan tema kita. Sebetulnya sejatinya tema kita pada hari ini kita akan mengangkat ini Pak. Optimis cinta produk dalam negeri dan optimisme pengusaha. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8% di bawah pemerintahan baru Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming nih. Setuju sekali. Jadi tadi ya perlu banget kolaborasi. Tapi sebelum kita bicara seperti itu, kita sebenarnya mau tahu. Ini kan Pak Jeffrey ini kalau bisa dibilang ini sosok muda ya. Mungkin banyak yang penasaran nih mungkin ya, netizen, warganet, kawan Rahman semua. Kok bisa ya? Maksudnya sosok muda ya kan bisa menjabat sebagai presiden director di PT Futanlux ini. Sebenarnya PT Futanlux ini itu sebetulnya berdirinya sejak kapan? Baik. Dalam arti bagaimana sih sebetulnya posisinya di industri cek di Indonesia ini seperti itu? Oke, baik. Yang pertama, saya ini kebetulan di generasi yang kedua. Generasi pertama itu didirikan oleh papa saya sendiri, ayah saya, yaitu Pak Henry Chandra Corawinata, ya, singkatnya Henry CT, dan ibu saya. Jadi mereka adalah generasi pertama yang membuat fondasi bisnis ini bisa berjalan sampai ke
generasi Baik. berikutnya. Sekarang ini boleh dikatakan itu lagi proses pemindahan tongkat estafet dari generasi pertama dan generasi kedua. Baik. Dan ini cukup sulit sebenarnya. Challenging banget ya. Very challenging karena perbedaan zaman, perbedaan pola berpikir, Betul. perbedaan bahkan edukasi, latar belakang edukasi juga ngefek, dan lingkungan ya, yang dulunya saya banyak di luar negeri dan mereka di Indonesia, otomatis ini butuh peleburan antara culture ya, the East with the East meet with the West gitu ya. Jadi timur ketemu dengan budaya barat gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Futanus itu didirikan pada tahun 92. Jadi saat ini udah 2024, Udah 32 tahun ya. 32 tahun. Dan kita terus berjuang bagaimana bisa memajukan industri cat ini di Indonesia. Karena seiring populasi bertambah, otomatis kebutuhan dari rumah ya itu akan menambah, baik apartemen atau juga landed house. Dan kita yakin sekali bahwa pasar ini adalah pasar yang menarik gitu loh. Indonesia ini adalah Indonesia yang berwarna ya. Dari sukunya kita berwarna-warni, dari baju adat istiadat berwarna-warni. Jadi sudah selayaknya Indonesia ini, rumah-rumah itu seharusnya tuh dirawat dengan baik, dengan warna-warna yang ceria, warna-warna yang penuh dengan action kebudayaan, sehingga ya inilah Indonesia gitu. Dan kita dari industri cat ini kan, ini salah satu supply produk ya yang bisa mendorong itu dan mewujudkan agar rumah-rumah Bapak Ibu sekalian itu terproteksi dengan baik dan juga ya menampilkan sesuatu yang berbeda daripada negara-negara lain. Baik. Gitu loh. Jadi saya dengar-dengar ada mungkin di bawah kepemimpinan Pak Jeffrey ini ada tema besar yaitu mewarnai Indonesia ya Pak ya. Futanlux ini. Nusantara, yes, betul, dari Sabang sampai Merauke. Kita harus bagaimana menggaungkan program kita ini supaya warga-warga ini itu bisa ya barangkali tiap tahun mengecat atau paling minimum merawat rumahnya mereka dari kebocoran atau enggak dari warna yang sudah kusam itu kan. Dan juga kita dari produsen cat sendiri juga siap mengawali dan mengedukasikan kepada masyarakat bahwa pilihan produk yang tepat itu penting. Kami hadir Futanlux di Indonesia ini untuk memberikan solusi gitu, bukan menambah masalah. Baik. Jadi kita ingin memberikan solusi kepada konsumen kami sehingga mereka tahu, oh, cat ini tuh bisa tahan sekian lama, cat ini tuh bisa tahan sekian lama. Istilah kata gini lah, quote-quote, jangan sampai cat interior dipakai buat eksterior. Apakah yang terjadi? Ya otomatis kepudaran warnanya kusam, ya, dan hasilnya pasti tidak baik. Nah, ini penting sekali yang kita harus edukasi kepada rakyat kita. Betul. Sehingga pilihan yang tepat membuat hasil yang luar biasa. Karena saya kadang-kadang sedih sekali, terutama di rumah-rumah subsidi ya. Itu pada saat udah lama sampai beberapa tahun itu sudah banyak yang pudar, sudah berpulau gitu ya, seperti efflorescence ya bahasanya. Karena kenapa? Mungkin pilihan catnya itu kurang tepat. Baik. Mungkin kurang tepat atau enggak proses curing daripada saat plaster dan aci itu tidak sesuai, yaitu harus penungguan sampai 28 hari, tapi ini orang Indonesia cepat 7 hari langsung dihajar, langsung dicat seperti itu. Jadi ya inilah gunanya kami, kita punya tim khusus untuk memang memberikan edukasi dan ilmu agar semuanya terdidik dan juga bisa memilih produk dan juga jenis cat yang tepat untuk pilihannya. Baik. Jadi yang saya tahu, jadi saya mungkin spill sedikit, jadi Futanlux tak hanya menjual produk saja ya, tapi ada peran juga edukasi dan sosialisasi ya, kepada masyarakat ya. Makanya juga ikut terlibat juga sebagai sebagai kontraktor cat. Ya, betul. Seperti itu ya Pak ya? Aplikator cat. Jadi gini, gunanya kita mendirikan aplikator cat, sebenarnya kita ini ingin merekrut putra daerah. Ya, putra daerah, taruna setempat. Pada saat ada project, mereka kita edukasi, kita rekrut, kita pekerjakan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pengangguran yang berlebihan. Ya, supaya juga tidak terjadi iri-irian gitu. Kadang kan kalau di satu project kawasan besar, ya kayak kemarin ini baru saya lihat news di daerah Tanggang itu ada sesuatu, ada sesuatu yang membuat warganya tidak senang sehingga terjadi rioting. Nah, apabila kita sebagai produsen cat kita bisa merekrut orang-orang warga setempat, mereka kan terberkati. Kalau mereka terberkati, otomatis mereka memproteksi kita juga, menjaga kita dan mengawal sehingga hasil pengecatan itu dibikin baik gitu, ataupun apapun itulah, bangunan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya
Food Tanlux ini lengkap ya, 2 in 1, artinya produsen cat plus juga ada menerima jasa pengecatan. Gunanya apa? Satu, garansi supaya pemilik rumah atau konsumen kami percaya, supaya mereka juga pede bahwa saya siap bayar dengan harga tapi kualitasnya itu sesuai dengan harganya, dibandingin dengan maaf-maaf orang atau tukang yang tidak jelas identitasnya, siapa dia pun juga nggak tahu ya. Kalau karyawan Food Tanlux itu tukang-tukangnya tentunya kita perjelas sejelas mungkin, artinya KTP-nya ada, izinnya, sertifikat juga ada, dan benar-benar kita didik mereka supaya memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan baik dan juga memberikan kualitas yang baik pada saat mereka mengerjakan tugasnya. Baik Pak Jeffrey, terima kasih atas penjelasannya ya. Ini kita baru di segmen 1 kita sudah mendapatkan banyak pencerahan ya dari Pak Jeffrey. Artinya sebagaimana perusahaan tetap harus juga tadi kita bisa melihat kiprahnya dalam memberdayakan masyarakat. Ya. Baik, kita akan lanjut ya di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjut ya. Yuk. Baik kawan Rahma semua, telah sampai kita di sesi penghujung. Kali ini kita ingin dengar sebetulnya pesan mungkin dari apa yang kita obrolkan tadi Pak Jeffrey. Siap. Mungkin untuk pemirsa di manapun berada ya, terkait bagaimana tadi kita udah sampaikan mengenai cintai produk lokal, Yes. kan? Dan bagaimana seorang pengusaha juga punya tanggung jawab yang besar ya untuk bangsa dan negaranya, seperti yang mungkin sudah Pak Jeffrey upayakan gitu, seperti itu melalui PT Food Tanlux ini. Ya, jadi Rohman, saran saya ya, kita jangan cuma ngomong cinta-cinta doang. Baik. Ya, karena sangat mudah untuk omong-omong gitu ya. Tapi ayo kita sematkan cintai produk Indonesia tuh di dada kita. Ya, artinya saya juga mendorong untuk para produsen siapapun itu, baik di industri cat atau construction atau food industry atau apapun itulah. Kalau bisa dimulai dari karyawan-karyawan kita dulu. Kita ajarkan mereka, kita edukasi dampak dari mendukung produk Indonesia ini. Jadi bangga buatan kita dulu. Bangga orang, iya dong, kita harus bangga. Bangga itu menimbulkan sifat nasionalisme kita. Ya, dan saya juga berharap kalau bisa untuk generasi-generasi muda ini, ya di sekolah itu kalau bisa ada ikut komcat seperti itu. Waduh. Ya, supaya bukan dididik militer kita memang seperti gimana, tidak, tapi menguatkan mentalitas kita. Saya yakin kalau kita bisa ikut seperti komando cadangan seperti itu akan memperkuat persepsi dari cara berpikir kita. Baik. Jangan jadi orang Indonesia yang tidak tangguh. Indonesia ini negara kebangsa besar, kita ini negara kesatria. Ya, kenapa saya bilang kesatria? Roman sukunya dari suku mana? Saya Betawi ya. Betawi. Oke, setiap suku pasti punya baju adat istiadat. Betul. Setiap suku pasti punya senjatanya. Baik. Benar ya? Kalau budaya Betawi berarti golok. Iya. Benar kan? Betul. Ya. Artinya kita itu dilahirkan di bumi ini, di Indonesia, itu sebagai kesatria. Kesatria. Nah, itu kita harus bangga. Kalau kita bangga terhadap adat istiadat kita, suku kita, agama kita, ya kita harus bangga juga terhadap produk-produk lokal yang memang dengan jeri daya keringat kita sendiri, orang Indonesia sendiri. Jadi makanya, ayo jangan cuman omong-omong, tapi lakukan, beli gitu, beli produk-produk yang memang ada tulisan cintailah produk Indonesia atau I love Indonesia atau apapun itu. Kalau dari Food Tanlux sendiri, kami sematkan bangga buatan Indonesia, ya, karena kami selalu ingin menciptakan produk-produk yang berinovasi untuk bangsa dan negara. Bahkan kami sudah meneliti sampai cat anti peluru saat ini, anti bom saat ini, ya. Bahkan kita ke depan lagi bikin bagaimana cat itu bisa menghasilkan tenaga listrik. Ya, kita harus do things yang berbeda dari produk lain. Saya yakin, ya, produk Indonesia adalah produk yang nanti ke depan, pada saat nanti mungkin ya, dari sekarang kita udah mulai bidik, dari generasi-generasi ini, itu akan menjadi produsen yang terdepan, dan bahkan mungkin di negara-negara lain bisa ada produk kita juga. Jadi, ayolah, rakyat Indonesia, para konsumen kita, dukung kami, Food Tanlux, dukung semua teman-teman kita juga, supaya terjadi balancing, supaya terjadi peningkatan, pelonjakan ekonomi
untuk Indonesia Mas nanti. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Jeffrey tadi, jangan omon-omon, tapi buktikan dengan tindakan. Yes. Beli produk dalam negeri nih. Contohnya seperti chat ini PT Food Tanduk Tarlux. Indonesia. Yes. Apalagi karyawannya itu banyak sekali orang-orang Indonesia juga seperti itu. Yes. Makanya tadi disampaikan saya jadi teringat, bukan artinya anti Komcat atau apa, tetapi memang Komcat itu ataupun itu bisa menjadi sarana edukasi Betul. untuk bagaimana kita mencintai produk dalam negeri seperti di Korea. Siap, wajib Di militer. Korea bagaimana mereka menggunakan produk-produknya itu Betul, setuju. di mobilnya, di handphonenya, bahkan drakornya ya kan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Jeffrey atas waktu Siap, dan Roman. kesempatan yang sangat berharga ini. Mhm. Saya berharap semoga apa yang Pak Jeffrey lakukan bisa sukses ya. Terima Untuk kasih, Pak Roman. Jeffrey dan Food Tanduk Siap. dan saya juga bersama sekeluarga. Oke, terima kasih udah liput kita. Semoga hasil dari karya ini bisa membuahkan hasil dan bisa memberkati para pemirsa yang Betul. lagi sedang nonton. Dan menginspirasi buat kita semua ya. Siap. Dan Food Tanduk ini kita ada tagline. Gimana tuh, Food Pak? Spin, my color, my brand. Ya, Artinya Food Spin, warnaku, merekku. Food Tanduk mewarnai Indonesia. Warna Indonesia. Baik. Terima kasih atas kewarahman semua yang sudah mengikuti ataupun menonton dari awal sampai akhir. Yap. Semoga ini sekali lagi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau ada saran ataupun usulan ataupun siapa lagi yang akan diundang bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow juga akunnya Pak Jeffrey CT nih. Ya, Jeffrey CT underscore 88. Jeffrey CT 88. Jeffrey CT underscore 88. 88 Ya. ya. Jeffrey CT underscore 88 di media sosial Anda ya, di Instagram ya Pak ya. Yes, Instagram Food Spin juga ada Food Peng. underscore ping. Dan jangan lupa subscribe channel @rahmansugidianto dan jakartainsight.com. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.